Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arif Kurniawan dari kelas 11 IPA 7. Jadi hari ini saya akan perkenalkan lagi satu aplikasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, yaitu aplikasi GeoGebra, yaitu sebuah aplikasi matematika yang untuk mengetahui gambar dari grafik. Macam-macam grafik bisa digunakan atau digambarkan di GeoGebra ini. Jadi ini merupakan sebuah aplikasi yang sangat membantu kalian dalam menentukan apakah gambar grafik dari soal yang diberikan kepada kalian itu benar atau tidak. Jadi kalian bisa mengeceknya dari sini. Nah, untuk mendapatkan aplikasi ini cukup dengan mendownloadnya dari Google. Tinggal ketik saja download GeoGebra. Dia tuh aplikasi gratis. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasinya ya. Nah, jadi seperti inilah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra ya. Jadi di sini yaitu yang saya gunakan tuh GeoGebra Classic. Jadi di sini dia bisa menginput itu grafik, geometri, 3D grafik, charts, spreadsheet, probability, exam model, and then ada download. Nah, di sini kita full screen kan dulu biar lebih enak gitu nengoknya ya. Jadi terus di sini ada garis, kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Nah, di sini ada garis tiga ini misalnya kita klik. Nah, di sini ada berkas, ada file baru, ada buka, ada simpan, ada ekspor dan lain-lain ya. Nah, di aplikasi GeoGebra ini mungkin kalau kalian yang baru download dia itu menggunakan bahasa Inggris awal masuknya. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi bahasa Indonesia yaitu dengan cara klik tiga garis ini, terus cari pengaturan. Terus di sini ada bahasa. Nah, kita tekan. Nah, terus kita cari bahasa yang kalian bisa gitu. Misalnya saya di sini menggunakan bahasa Indonesia. Biar lebih mudah dalam menjelaskannya kepada kalian semua. Dan ini kalau kalian tekan yang garis tiga yang di bawahnya ini. Nah, di sini ada keluar yaitu yang pertama ada ini untuk menampilkan angka dari koordinat kartesiusnya. Terus di sampingnya ini ada untuk kotak-kotaknya. Nah, ini ada yang kotak-kotaknya seperti ini, ada yang polosan, terus ini ada yang lingkaran, terus ada yang diagonal seperti diamond gitu ya. Nah, kita kembali aja yang kotak-kotak. Terus di sampingnya ini ada home, ada ini, ada gambar seperti pengaturan gitu. Nah, ini untuk menentukan dasar, sumbu X, sumbu Y, kisi-kisi, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita langsung saja pindah ke sebelah kiri sini. Terus di sini tuh yang pertama ada gambar kayak kursor gitu ya. Nah, kalau kita klik situ ada tulisannya pindah, bentuk tulis tangan, pena. Nah, kalau kalian perhatikan di bawah, nah ini ada tulisannya itu atau petunjuknya itu. Pindah, drag atau pilihan objek, bentuk tulis tangan, tulis fungsi atau objek geometris dengan cara drag. Uh, jadi di sini ada petunjuk. Jadi kalian tidak perlu lagi pusing-pusing gitu ya. Langsung saja kita pindah ke yang sebelah kanannya lagi. Ini adalah titik. Nah, di sini kalian bisa membuat titik baru, titik pada objek, gunakan atau lepaskan titik, perpotongan dua objek, titik tengah atau pusat, bilangan kompleks, ekstremum, roots. Nah, misalnya saya contohkan titik baru, kita langsung aja klik. Di sini ada informasinya di bawahnya yang warna hitam tuh titik baru. Klik pada tampilan grafik atau garis fungsi atau kurva. Nah, misalnya kita klik nih. Terus kita misalnya mau meletakkannya di sini. Nah, dia langsung keluar titiknya, yaitu titik min 2,3. Nah, sangat gampang kan? Jadi kita tidak perlu susah-susah kita yang misalnya yang baru mempelajari ini, jadi langsung bisa tahu, oh misalnya di sini itu titik min 2,3, X-nya min 2, Y-nya 3. Nah, terus misalnya sebelah kanannya lagi kita jelaskan. Jadi saya tuh ada yang saya kasih contohkan atau yang biar lebih mempersingkat durasi. Saya tidak mencontohkan semua, tapi saya akan menjelaskannya seefisien mungkin dan sejelas mungkin gitu ya. Terus di sebelah kanannya lagi di sini ada untuk membuat garis. Ada garis yang melalui dua titik, ruas garis di antara dua titik, ruas garis dengan panjang tetap, sinar melalui dua titik, garis jamak di antara titik-titik, vektor di antara dua titik, vektor dari titik. Nah, misalnya saya contohkan yang garis yang melalui dua titik. Nah, misalnya di sini kita letakkan, terus di sini. Nah, dia langsung keluar. Titik yang B ini yaitu min 2,6. Dan titik C ini 4,1. Jadi fungsi garis dari yang ini yaitu X tambah 10Y sama dengan 14. Jadi dia langsung keluar fungsi garisnya. Nah, kalau misalnya kelihatan nih sudah agak clear lagi gitu layarnya, kita bisa membersihkannya dengan cara klik ini, terus ada titik 3 ini langsung saja dihapus.
Oke, semua yang sudah bersih lagi ya. Langsung kita lanjut lagi ke sebelah kanannya. Nah, ini adalah untuk membuat garis juga. Beberapa garis gitu. Ada garis tegak lurus, garis jajar, garis tengah tegak lurus, garis bagi sudut, garis singgung, garis polar atau diameter, cocokan garis terbaik, lokus. Nah, ini kalian bisa mencontohkannya sendiri gitu ya. Dengan seperti yang saya bilang tadi, untuk mendapatkan aplikasi ini bisa download dari Google. Terus sebelah kanannya lagi ada polygon. Nah, di sini kalian juga bisa mencontohkannya gitu sendiri. Jadi di sini bisa menggambar poligon, satu segi n beraturan, poligon kaku, poligon vektor. Terus di sampingnya lagi ini adalah untuk membuat lingkaran. Lingkaran dengan pusat melalui titik, lingkaran dengan pusat dari jari, jangka, dan lain-lainnya terus nih ya. Nah, misalnya yang ini saya kasih contoh lagi deh. Nah, ini kita klik. Nah, caranya itu lingkaran dengan pusat melalui titik, pilih titik pusat, lalu titik pada lingkarannya. Jadi misalnya saya letakkan titik di sini satu, kita perbesar. Kalian mau yang misalnya ukurannya tuh perlunya segini. Nah, dia langsung keluar. Titik A-nya ini min 5,3 dan titik B-nya ini adalah min 6,3. Fungsi lingkarannya ini yaitu X tambah 5 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 1. Nah, di sebelah kanannya lagi yaitu elips. Nah, di sini bisa menggambar elips, hiperbola, parabola, koniks melalui 5 titik. Terus di sebelah kanannya lagi, ya ini untuk membuat sudut. Nah, teman-teman untuk membuat sudut ini, saya akan mencuri contoh yaitu misalnya sudut ini ya. Pertama itu kita ini. Nah, terus kita pilih ruas garis di antara dua titik. Misalnya saya letakkan titiknya di sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, untuk sudutnya kita pilih sudut ini, terus ke sini, ke sini. Nah, ini adalah sudutnya. Uh, sudut dari CDE ini yaitu 325,59. Nah, di sini juga ada hasilnya ya. Nah, jadi kalian bisa melihatnya. Jadi sangat gampang untuk menggunakan aplikasi ini. Terus di sampingnya ini adalah um, transformasi. Nah, di sini kalian bisa juga mengecek dari grafik transformasi, ada refleksi objek pada titik, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini ada move, ada nih bisa kalian lihat ya. Terus saya akan memberikan contoh kepada kalian, contoh soal gitu ya, tentang turunan. Nah, di sini contoh soalnya itu misalnya fungsi turunannya itu yang akan saya berikan contoh misalnya f. Untuk X, untuk kurung ini, shift angka 9, X, panah kanan, sama dengan, misalnya, 5X pangkat 4. Nah, kalau gini kan susah nih cari angka. Jadi dengan ini sangat mudah kalian bisa mengetahui gambarnya gitu, apakah benar atau tidak, gitu kan. Tambah 4X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah lagi X kurang uh, kurang 3. Nah, terus kalau misalnya sudah selesai, kalian klik enter. Nah, jadi seperti inilah gambar dari grafik fungsi turunan dari 5x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah x kurang 3. Nah, di sini juga bisa kalian buat fungsi turunan pertamanya. Jadi kalian tinggal coba sendiri saja untuk lebih jelas dan lebih detailnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal lagi, yaitu misalnya persamaan kuadrat deh. Misalnya f(x) sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2. Nah, inilah gambar dari grafik persamaan kuadratnya. Nah, misalnya di sini warna merah, kalian agak sakit mata gitu nengoknya ya. Jadi kalian bisa mengubahnya, kalian klik saja yang ada logo merah di sini di sampingnya gitu ya. Nah, terus di atasnya ini ada kotak warna ini, kalian klik, terus kalian bisa mengubah warnanya tuh. Oh, misalnya kalian maunya warna pink gitu. Nah, kalian bisa juga. Terus misalnya untuk garisnya, oh misalnya diminta tuh pakai garis titik-titik biar lebih persis gitu, sama lebih ngeceknya gitu kan. Nah, bisa juga. Terus misalnya di sini, oh mau lebih kecil lagi titik-titiknya, bisa. Nah, jadi semua bisa digunakan di sini. Ya, jadi sangat mudah dalam menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Misalnya deh, saya kasih contoh lagi, misalnya ini yang terakhir ya, saya kasih contoh gambar poligon. Nah, misalnya ini. Nah, di sini kalian ada petunjuknya, semua yang kalian sentuh yang di sini nih, semua ada petunjuknya gitu. Nah, misalnya yang tadi lagi,
Nah, petunjuknya itu cara menggunakan pilih 2 titik dan masukkan banyak titik sudut. Nah, misalnya pilih titik sini, pilih titik di sini. Misalnya banyak sudutnya maunya jadi 6 misalnya. Nah, inilah gambar poligonnya. Nah, jadi sangat mudah kan? Jadi kalian bisa mengecek jawabannya dan untuk semua titik-titiknya itu berapa di sini sudah terdata. Jadi sangat mudah dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk lebih detail dan lebih jelasnya kalian bisa mencobanya sendiri. Jadi hanya sekian yang dapat saya informasikan kepada kalian mengenai aplikasi GeoGebra ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.